warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Mifatun Mujahida dengan NIM 24650058 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview 3 materi, dan yang materi pertama yaitu tentang manajemen risiko proyek. Materi ini membahas bagaimana cara mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko agar proyek dapat berjalan sesuai rencana. Konsep dasar itu yaitu memahami perbedaan mendasar antara ketidakpastian, risiko, dan masalah. Untuk risiko dan versus problem, kalau untuk problem itu kondisi yang sudah terjadi, dampaknya bersifat nyata dan memerlukan tindakan korektif segera untuk memulihkan stabilitas proyek. Dan untuk risikonya itu adalah kondisi yang belum terjadi, merupakan sebuah probabilitas atau kemungkinan di masa depan yang dapat mengaruhi tujuan proyek. Nah, definisi risiko itu, risiko adalah efek dari sasaran ketidakpastian pada sasaran. Efek ini bisa berupa penyimpangan positif atau peluang maupun penyimpangan negatif atau ancaman terhadap apa yang diharapkan. Nah, tujuan utama itu yaitu meminimalkan dampak risiko negatif, memaksimalkan peluang dari risiko positif, menjamin tercapainya tujuan proyek secara tepat waktu dan anggaran. Nah, proses manajemen risiko yaitu pertama identifikasi, mengenali potensi risiko yang mungkin terjadi. Yang kedua, analisis, menilai probabilitas dan dampak setiap risiko. Yang ketiga, respon, merencanakan strategi untuk menangani risiko. Keempat, mengawasi dan mengendalikan risiko secara berkala. Untuk kategorisasi risiko proyek yaitu risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko SDM, dan risiko proses. Nah, untuk strategi risiko negatif itu yaitu ada avoid atau menghindari, mengubah rencana proyek untuk menghilangkan risiko sepenuhnya. Ada juga mitigate atau mengurangi, yaitu melakukan tindakan untuk memperkecil probabilitas atau dampak. Nah, ada juga transfer atau memindahkan, mengalihkan tanggung jawab risiko ke pihak ketiga, misal asuransi. Dan yang keempat itu accept atau menerima, menyadari risiko namun tidak melakukan tindakan proaktif kecuali jika terjadi. Ada lagi strategi risiko positif. Yang pertama itu exploit atau memanfaatkan, adalah memastikan peluang benar-benar terrealisasi 100%. Ada share atau berbagi, yaitu mengalokasikan kepemilikan peluang kepada pihak lain yang lebih mampu. Ada juga enhance atau meningkatkan, yaitu meningkatkan probabilitas atau dampak positif dari peluang. Ada accept atau penerima atau menerima, yaitu mengambil keuntungan jika peluang terjadi tanpa upaya aktif. Nah, terdapat juga dokumen risk register, dan di deskripsi risiko itu keterlambatan pengiriman alat, probabilitasnya itu tinggi, dampaknya itu sedang, strategi responnya mitigasi, pesan 2 minggu lebih awal. Kemudian ada kenaikan harga material, probabilitasnya sedang, dampaknya tinggi, strategi responnya itu transfer atau kontrak fixed price. Terdapat juga deskripsi risiko fitur baru dari vendor atau peluang, probabilitasnya itu rendah, dampaknya tinggi, strategi responnya itu enhance training awal untuk tim. Nah, dari materi ini terdapat kesimpulan risiko tidak dapat dihindari sepenuhnya dalam sebuah proyek, namun risiko dapat dikelola dengan baik untuk memastikan keberhasilan. Nah, untuk materi yang kedua yaitu mengenai scope manajemen, yaitu kunci mengendalikan batasan dan keberhasilan proyek. Nah, apa itu scope manajemen? Adalah memastikan cakupan proses yang diperlukan untuk menjamin proyek mencakup semua pekerjaan yang dibutuhkan untuk sukses, menentukan batasan secara eksplisit, mendefinisikan apa yang termasuk in dan apa yang tidak termasuk out dalam proyek. Urgensi scope manajemen terdapat 3, yaitu
top scope script, yaitu mencegah pekerjaan melebar tanpa kontrol yang mengancam jadwal. Yang kedua, kontrol sumber daya, yaitu mengelola waktu, biaya, dan kualitas dalam keseimbangan optimal. Dan yang ketiga adalah dasar sukses, menjadi acuan tunggal untuk validasi hasil akhir oleh stakeholder. Itu ada lagi product scope, phase, project scope. Aspeknya itu terdapat 3, yaitu fokus, orientasi, dan contoh. Nah, yang pertama itu fokus, product scope-nya fitur, fungsi, dan karakteristik produk TI. Project scope-nya itu pekerjaan yang dilakukan untuk menghasilkan produk tersebut. Nah, yang kedua terdapat juga aspek orientasi, produk scope-nya output atau hasil akhir, project scope-nya proses atau eksekusi. Nah, yang ketiga ada aspek contoh, produk scope-nya aplikasi mobile dengan fitur login biometrik. Yang terdapat juga project scope-nya tahapan desain UI atau UX, coding, dan integrasi API. Terdapat juga proses scope manajemen atau PMBOK. Yang pertama itu terdapat plan, itu untuk menyusun rencana panduan. Yang kedua collect, yaitu untuk mengumpulkan kebutuhan user. Yang ketiga define, itu deskripsi detail proyek. Dan yang keempat WBS, dekomposisi pekerjaan. Yang kelima validate, yaitu penerimaan formal hasil. Dan yang keenam kontrol, yaitu mengendalikan perubahan. Lanjut, collect requirements, yaitu menggali kebutuhan fungsional dan teknis dari seluruh stakeholder proyek. Yang pertama itu interview, yaitu diskusi mendalam face to face. Yang kedua brainstorming, yaitu mengumpulkan ide kreatif tim. Yang ketiga kuesioner, survei cepat ke banyak user. Yang keempat workshop, yaitu sesi kolaboratif intensif. Nah, terdapat juga define scope, project scope statement, dokumen yang mendeskripsikan secara detail deliverables, proyek, dan pekerjaan yang diperlukan. Terdapat 3, itu deskripsi lingkup produk, kriteria penerimaan, dan yang ketiga pengecualian proyek atau exclusion. Nah, ada juga WBS, Work Breakdown Structure, decomposition atau penguraian pekerjaan secara hierarki menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, atau work batch cakes. Terdapat 3, yaitu struktur yang jelas dan visual. Yang kedua memudahkan estimasi biaya dan waktu, dan yang ketiga meningkatkan visibilitas progres. Nah, terdapat juga monitor dan kendalikan. Validate scope, yaitu memperoleh penerimaan formal dari stakeholder atau customer atau sponsor bahwa deliverable telah sesuai dengan kriteria. Control scope itu yaitu mengelola perubahan yang tidak terencana dan memastikan setiap perubahan melalui change control board atau biasa disebut CCB. Nah, dari kesimpulan materi ini yaitu ruang lingkup yang jelas adalah kompas yang menjaga proyek TI tetap pada jalurnya, menghemat biaya, dan menjamin kepuasan stakeholder. Nah, lanjut untuk materi ketiga yaitu mengenai project time management, yaitu seni pengelolaan waktu dan jadwal untuk kesuksesan proyek. Mengapa waktu sangat krusial? Karena terdapat 2, yaitu fleksibilitas terendah. Nah, yaitu dibandingkan biaya dan lingkup, waktu adalah sumber daya yang paling tidak bisa ditarik kembali. Satu hari yang hilang adalah kerugian permanen, yaitu sumber konflik utama. Masalah penjadwalan seringkali menjadi penyebab utama konflik dalam tim proyek antara tim teknis dan manajemen atau klien. Apa itu manajemen waktu? Yaitu definisi strategis, yaitu kumpulan proses yang diperlukan untuk merencanakan, menyusun, dan mengendalikan jadwal proyek guna menjamin proyek selesai sesuai target waktu yang ditetapkan, melibatkan sinkronisasi antara sumber daya manusia, teknologi, dan tenggat waktu atau deadlines.
Nah, proses manajemen jadwal yang pertama itu ada plan, yaitu rencana manajemen jadwal. Yang kedua ada define, yaitu pendefinisian aktivitas. Yang ketiga ada sequence, yaitu urutan aktivitas. Yang keempat ada estimate, yaitu durasi dan sumber daya. Yang kelima ada develop, yaitu penyusunan jadwal. Dan yang kelima terakhir kontrol atau pengendalian jadwal. Nah, define atau sequence activities terdapat tiga, itu berdasarkan WBS, yaitu aktivitas berasal dari paket pekerjaan di work breakdown struktur. Yang kedua urutan logis, yaitu menentukan urutan pekerjaan yang rasional, mana yang harus diselesaikan dulu. Dan yang ketiga ada dependensi, yaitu memetakan hubungan antar tugas untuk efisiensi aliran kerja. Nah, lanjut jenis ketergantungan tugas. Terdapat tiga, yaitu mandatory, yaitu heterologous, hubungan yang melekat secara alami atau fisik. Contohnya itu menulis kode sebelum testing. Nah, yang kedua ada discretionary, yaitu soft logic, berdasarkan pilihan tim atau praktik terbaik industri atau best practice. Nah, yang ketiga ada eksternal, yaitu hubungan dengan aktivitas di luar kendali proyek, contohnya menunggu lisensi dari vendor. Nah, lanjut estimasi waktu kegiatan. Nah, formula PRT menggunakan tiga nilai untuk akurasi. Sama dengan O tambah 4M tambah P per 6. O itu untuk optimistic, M untuk most likely, P untuk pessimistic. Nah, alat bantu penyusunan jadwal. Di sini terdapat Gantt chart, yaitu tampilan bar horizontal untuk durasi tugas. Ada juga critical path atau CPM, menemukan jalur tugas terlama atau null float. Dan yang ketiga ada milestones, yaitu pencapaian besar sebagai kontrol titik ukur. Nah, visualisasi progres. Gantt chart dan milestone membantu manajer proyek memantau kemajuan secara visual dan cepat. Milestone menandai penyelesaian fase penting tanpa durasi, berfungsi sebagai tanda keberhasilan antar tahap, misal design approval, go live. Dari kesimpulan materi yang ini, yaitu manajemen waktu bukan tentang memenuhi jam kerja, tapi tentang memastikan setiap detik berkontribusi pada penyelesaian target yang tepat. Sekian review 3 materi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.